Oke guys, ini adalah 5 cara cepat untuk mendapatkan 1000 subscribers hanya dalam waktu 10 hari saja. Yes, beneran. Nih, gua kasih lihat buktinya. Jadi, gua akan share ke kalian pengalaman gua selama 5 tahun membangun YouTube channel Teknobi yang ilmunya gua pakai dipraktekin ke channel ini. Dan bener aja guys, dalam waktu 10 hari naik jadi 3.000 itu ya. Tapi buat yang lain-lain gua rasa 1.000 aja udah oke lah ya. Nah, jadi kamu nggak perlu pusing lagi untuk monetisasi. Nah, sebelum gue spill, make sure kamu like dulu videonya ya, biar kamu gampang ingetnya nanti biar recall lagi kembali. Oke, kita langsung lanjut, yuk. Oke guys, langsung aja kita ke YouTube studionya Michael Sugiarto. Nah, di sini gue mau kasih lihat ya, gue dapet 3.700 subscribers hanya dalam waktu 10 hari doang guys ya. Dan ini artinya satu hari kalau rata-rata mesti dapat 300. Tapi kalau kamu lihat sendiri di sini, ini bedanya guys ya. Jadi nggak langsung guys ya. 35, kemudian 55, 80, 140, naik. Terus sampai ada yang sehari sampai 742, terus dia turun lagi ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi modelnya itu tidak linear, bukan kayak sehari 300, enggak ya guys ya. Nah, ini naiknya itu kayak gini, kemudian nanti gini ya, naik turun kayak roller coaster gitu ya. Dan ini bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk kepada kamu juga. Nah, saya akan beberin 5 rahasianya, cara cepat, gimana caranya saya bisa ngebangun ini dengan cepet banget ya, bisa dapat subscribersnya. Biar kamu nggak struggle lagi untuk monetisasi YouTube nanti. Oke guys, jadi rahasia terbesarnya gue kasih tahu dulu di awal nih ya, yaitu dengan membangun YouTube Shorts. Yes, jadi kamu produce YouTube Shorts yang banyak. Cuman memang kan kalau kamu ingat video-video saya sebelumnya, kamu mestinya milih jurusan mana, YouTube Long apa YouTube Shorts atau dikawinin ya kan. Dan ini khusus untuk YouTube Shorts aja ya, gue mau kasih tahu ya. Dengan ini kamu bisa dapat subscribers yang sangat-sangat cepat dan mungkin bisa kamu praktekkan sendiri. Yang ini YouTube Shorts ini nomor 1 rahasianya ini guys ya. Siap ya. Ini yang pertama adalah riset tema. Riset temanya dulu dari YouTube Shorts Anda. Dan tema ini berlaku untuk seluruh channel ya. Jadi kamu mesti pasti guys ya, mesti tahu apa sih tema-tema yang menarik ya. Karena topik-topik yang menarik yang bisa diangkat ke dalam video-video Shorts. Tapi Pak, saya kan baru mulai, belum ada audience, belum ada apa, masih blank gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu seperti itu guys ya, saran saya nomor 1 adalah kamu cari referensi, ya kan. Rajin-rajinlah kepo-kepoin YouTube Shorts-nya orang lain, ya kan. Rajin-rajinlah kepoin channelnya orang lain, termasuk channel saya, ya kan, Teknobi dan lain sebagainya. Follow mereka, maksud saya subscribe gitu ya. Subscribe, like videonya, komen, ya kan. Jadi tahu eksis. Dan ini juga penting loh guys ya. Kalau pada saat Anda nge-subscribe, kemudian Anda nge-like, kemudian Anda komen ya kan di video-video yang kamu suka ya, yang sekategori yang pengen kamu mau bikin, nanti algoritmanya itu akan ngebaca guys ya. Akan ngebaca juga bahwa kamu memang minat dengan konten-konten seperti ini. Dan kalau kamu bikin konten yang serupa guys ya, nanti algoritma ini juga akan nge-push ke orang-orang yang audiensnya sama seperti konten-konten yang kamu like, yang kamu subscribe, yang kamu komen sebelumnya ya. Jadi ini akan ngebantuin kamu ya. Jadi make sure kamu ngelakuin hal itu ya. Oke guys, rahasia kedua dari 5 cara cepat untuk mendapatkan 1000 subscribers dalam waktu 10 hari aja adalah kamu perlu mulai bikin yang namanya script. Yes, mungkin banyak orang mikir, ya udah Pak, saya vlogging Pak kayak gini, natural aja Pak, jangan bikin script gimana. Oke. Sebelum lo ngoceh lebih lanjut ya kan, gua kasih tahu. Untuk bikin video yang panjang, misalnya 10 menit, 20 menit kayak gini aja, gue perlu punya script. At least punya bahan topik yang mau ngomongin poin-poinnya. Karena kalau nggak lo akan kemana-mana gitu ya. Dan ini bukan kayak ngobrol ngalor ngidul sama temen. Karena orang itu yang nonton juga mesti punya waktu gitu ya. Maksudnya dia menginvestasikan waktunya ya kan untuk nonton videonya kamu. Dan kalau dia nggak dapet daging atau nggak dapet sesuatu yang berguna ya kan, dia nggak bakal nonton, dia akan skip. Nah apalagi yang gue ngomong ini kalau kamu bangun YouTube Shorts. YouTube Shorts itu kayak snack gitu ya. Jadi cepet banget ya. Ada yang cuma beberapa detik, ada yang 1 menit ya kan. Nah kalau di YouTube itu maksimum 1 menit ya. Untuk bikin video yang pendek itu guys, lebih susah dibandingin bikin video yang panjang. Jadi udah pasti kalau pakai Shorts itu, lu mesti punya script. Atau at least you have an idea mau ngerjain apa. Kalau misalnya lu modelnya kayak prank, kayak informasi atau yang kayak gitu, lu at least mesti punya script. Tapi mungkin kalau yang joget-joget ya kan, yang joget-joget atau yang ngikutin tren, ya itu mungkin nggak perlu pakai script, cuma dihafalin doang sebentar langsung bisa gitu ya. Tapi saran gua, lu kalau mau bikin konten edukasi seperti gua, perlu bikin script ya. Kalau bisa bahkan pakai teleprompter guys ya. Jadi tinggal baca doang, enak banget tuh kan. Nah itu adalah rahasia keduanya guys. Yuk langsung ke rahasia ketiga. Oke, next ini mungkin nggak banyak yang ngajarin ya, tapi lu mesti cari keywords atau kata kunci yang sesuai dengan SEO, meskipun itu di Shorts.
Serius, bener. Meskipun itu di Shorts. Cara nyarinya di gimana? Ya kamu bisa pakai tools-tools kayak TubeBuddy, kayak vidIQ, ya kan. Nah kalau kamu belum punya, ya kan, kamu bisa klik link di deskripsinya saya, ya kan. Di sini ada ya dari Teknobi, oke. Jadi kamu bisa pakai tools itu dan kamu bisa belajar, ya kan, gimana cara cari kata kunci yang paling ramai dipakai orang. Jadi judulnya tuh jangan kayak wow, ini gue nggak nyangka bisa kayak gini. Nah, kalau kayak gitu nggak ada SEO-nya, guys. Ya, kalian perlu tahu, YouTube itu bukan hanya platform discovery ya, seperti TikTok, tapi juga platform search. Jadi kebanyakan video gue, terutama di Teknobi, itu hasil dari search, guys. Nah, hasil dari search menurut gue lebih bagus daripada discovery. Kenapa? Kalau discovery, ada aja nanti saingan kamu video baru, video apa yang bakal lebih trending dari kamu, yang lebih baru, lebih fresh, lebih keren dari kamu. Tapi kalau search, dan kalau lu bisa ngerajain search atau kata kunci tersebut, itu akan selalu muncul ketika orang nyari. Sebenarnya kontennya kurang lebih mirip, ya kan? Tapi kata kuncinya aja yang kamu rubah. Ya, itu menurut gua lu perlu perhatikan baik-baik. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai YouTube, ya kan? Gua ada ngajarin satu webinar nih ya. Nih, webinarnya di sini guys ya. Linknya gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen ya. Kamu bisa ikutan belajar di situ. Setiap bulan gue cuma buka satu kelas. Setiap bulan cuma satu kelas. Kalau lu mau daftar di situ ya. Gue akan sharing pengalaman gue lebih lanjut ya. Biasanya sekitar 2,5 sampai 3 jam. Bayangin coba dengerin gue ngomong sharing pengalaman selama 5 tahun ya. Tentunya bisa berguna banget buat kamu. Oke, kita langsung ke rahasia keempat. Yuk. Oke, rahasia keempat itu adalah editing. Nah, ini guys ya. Memang sih Shorts itu kayak TikTok gitu ya. Kadang-kadang editingnya nggak perlu keren-keren banget gitu ya. Cuman kalau kamu, kan kita kan YouTuber ya kan, beda ya kan. Kalau kamu bisa bikin editing yang lebih keren ya kan. Contohnya kayak gini nih. Welcome to Teknobi. Hai Teknobi, hari ini gue excited banget. Karena akhirnya gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini selalu menghantui di bagian komen. Udah lihat videonya Teknobi? Mantap kan? Nah itu guys ya. Itu editingnya kita bikin tight. Ya, jadi kalau bahasa editor itu tight, artinya padat. Itu mungkin setiap 3 detik itu berubah, 3 detik berubah. Bahkan gue kemarin ngeliat ada satu yang luar negeri, 1 detik, 2 detik berubah. Itu ngeliatnya sampai mabok gue. Tapi jangan ya, minimum 3 detik lah ya. 3 detik, 5 detik masih oke menurut gue ya, dan berubah. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau itu berubah ya, bikin orang itu yang nonton itu, matanya tuh nggak bisa lepas. Guys, ya. Dan ini membuat dia kayak, aduh kalau misalnya gue noleh gini udah berubah nih, ketinggalan apa informasinya ya. Tapi tentu aja editing itu salah satunya. Yang paling penting itu adalah topik dan informasi yang kamu sampaikan itu harus menarik juga, ya kan, harus appealing atau entertaining, ya kan, intinya seperti itu. Tapi editing juga sama pentingnya. Jadi kalau kamu jago edit, ya kan, make sure kamu editingnya seperti itu, ya. Oke, kita langsung lanjut ke rahasia berikutnya. Yuk. Oke guys, rahasia berikutnya ini mungkin jarang di ngomongin orang. Tapi ini berdasarkan riset dan pengalaman gue sendiri. Dan gue ngeliat dengan mata kepala sendiri ya kan. Beberapa akun-akun ini yang super duper gede. Nih contohnya nih. Ya, ini akun satu. Dan mereka semua menggunakan satu teknik ini. Yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Apa sih Pak tekniknya Pak? Oke, gue sharing ya. Ini tekniknya namanya looping. Yes, looping. Tahu ya video looping ya? Video looping itu artinya nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi ujung sama belakangnya itu nyambung jadi satu guys. Nyambung jadi satu ya. Dan ini muter-muter. Jadi kalau orang kelewatan, dia pasti akan nonton lebih dari sekali. Dan yang bagus kalau di YouTube ini, kalau menurut gua adalah, lu nggak bisa skip. Ya, lu nggak bisa skip. Begitu nonton satu, kalau udah habis dia kan muter lagi, balik lagi. Lain dengan beberapa platform sebelah ya kan, kalau udah habis dia either stay di situ atau dia berhenti atau dia malah skip ke kontennya orang lain ya kan. Kalau di YouTube nggak guys. Ya, di YouTube itu begitu lu tonton ya kan, selesai dia mulai lagi, muter lagi gitu ya. Nah ini bagus banget untuk bikin video looping. Kenapa? For some reason saya nggak ngerti ya. Pertama, kalau lu bikin video looping, nomor satu, video lu pasti ditonton sampai habis. Bener dong, udah sampai looping ya pasti sampai habis 100%, bahkan lebih. Gue pernah lihat tuh di analytics kalau nggak salah ya, looping itu bukan 100% guys, 110% atau 115% ya. Dan ini kayaknya algoritmanya sekarang ya, itu masih memberikan poin yang lebih buat itu. Jadi kayaknya kalau ditonton lebih dari 2 kali atau gimana gitu ya, poinnya lebih. Dan itu membuat video itu akan di-boost lebih banyak lagi. Contohnya kayak yang di sini, Dubidubab, ya kan? Itu videonya tonton 60 juta kali guys. 60 juta kali, dan bukan cuma satu video ya. Jadi ini bukan hoki guys, ini bukan hoki, tapi memang teknik, dan kebanyakan videonya tuh seperti itu. Jadi silakan kalau kamu mau coba,
monggo ya kan. Dan kalau sudah berhasil ataupun nggak berhasil ya kan, tolong komen dulu dong, gue pengen tahu ya kan video-video lu gimana ya. Gue doain semoga berhasil ya, bisa dapat 60 juta views juga. Mantap kan? Oke guys, itu dia 5 cara cepat untuk menambah 1000 subscribers dalam waktu 10 hari doang ya, dan menggunakan YouTube Shorts ya. Dan itu gue jamin lah ya kan, pasti bisa. Karena udah terbukti berhasil bukan cuma di gue doang ya kan, di channel baru gue juga ya kan, orang-orang lain juga ya kan. Asalkan kamu ngikutin dengan 5 hal tadi yang gue ngomongin ya. By the way, kalau kamu suka dengan tips seperti ini, jangan lupa ya, di-like dulu, kemudian di-subscribe, nyalain loncengnya, biar dapat update terbaru dari channel Michael Sugiarto ini. Oh ya, jangan lupa juga kalau kamu pengen join kelasnya, langsung aja klik join ya kan, di bawah nih, gue sertakan ya di deskripsi dan juga di pin komen ya kan, karena setiap bulan gue cuma bikin 1 kelas guys, cuma 1 kelas aja ya. Jadi kalau pengen dengerin gue ngomong 2,5 jam, 3 jam, sharing pengalaman gue bangun YouTube ya kan, monggo silahkan ya, kita ketemu lagi di situ. Semoga berguna, semoga bermanfaat, salam bahagia, kaya dan sejahtera.